Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Dalam hidup ini kita dapat melihat bahwa pada umumnya orang dewasa dan orang tua memiliki kepribadian dan kehidupan yang sangat bijaksana. Hidup mereka dapat menjadi teladan untuk generasi muda. Tetapi tak sedikit juga yang tidak memberikan contoh dan teladan hidup yang baik. Terkadang mereka memiliki emosi yang labil atau bahkan kehidupan mereka memperlihatkan kepribadian yang kurang bijaksana dan bahkan tidak sesuai dengan usianya. Fakta ini menunjukkan bahwa menjadi dewasa, matang, dan bijaksana adalah suatu proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Kita sering memuji dan meneladani kehidupan orang kudus karena kepribadian mereka, karena kehidupan mereka. Satu hal yang ditunjukkan oleh mereka semua ialah proses yang tidak mudah dan kehidupan yang sangat dinamis. Terkadang di atas, terkadang hidup mereka berada di titik terendah. Tetapi mereka tetap berproses dengan semuanya itu. Dan inilah hidup yang bijaksana. Di dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan menulis, kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang menginginkannya. Dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya. Dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Sabda ini hendak menekankan bahwa untuk mencapai kebijaksanaan, kita harus berproses dengan hidup kita. Kebijaksanaan tidak dapat dicapai hanya dengan umur, dengan usia, tetapi harus dengan usaha dan proses yang panjang. Pertanyaannya, apa itu kebijaksanaan? Di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan contoh tentang 5 gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Perbedaan dari dua pribadi tersebut ialah gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak yang cukup untuk pelita mereka. Sedangkan gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan segala sesuatu sehingga mereka bisa menikmati jamuan pesta bersama sang mempelai. Dengan kata lain, 5 gadis yang bodoh hanya berpikir tentang masa sekarang, tentang saat ini. Tetapi 5 gadis yang bijaksana senantiasa berpikir tentang masa depan mereka dan mempersiapkan segala sesuatu dengan matang untuk masa depan mereka. Karena itu, di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan, yaitu kita akan meninggal dalam Yesus dan akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang pertama, kitab kebijaksanaan menekankan bahwa kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Itu berarti kebijaksanaan tidak diperoleh hanya dengan usia, hanya dengan umur, tetapi kita patut mencarinya setiap saat. Mencari kebijaksanaan berarti kita patut berproses dengan semua titik kehidupan yang kita alami setiap saat. Di dalam titik tertinggi ataupun titik terendah hidup kita, kita akan menemukan kebijaksanaan di sana. Dengan kata lain, kebijaksanaan ada di dalam diri kita. Kebijaksanaan ada di dalam setiap pengalaman hidup kita. Kebijaksanaan ada di dalam setiap pergumulan hidup kita. Maka yang terpenting ialah kita tetap berproses dengan lika-liku kehidupan kita. Kedua, di dalam bacaan Injil,
Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Perbedaan yang mencolok dari mereka ialah 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan apapun untuk masa depan mereka. Tetapi 5 gadis bijaksana, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depan mereka. Itu artinya di dalam hidup ini kita patut berpikir tentang masa depan kita. Salah satu alasan mengapa kita harus bertumbuh dengan bijaksana di masa sekarang, agar kita bisa menemukan kondisi terbaik diri kita di masa depan. Itulah kebijaksanaan di dalam hidup. Ketiga, kebanyakan orang hampir setiap hari bergumul dengan masa lalunya dan lupa merenungkan masa depannya. Padahal masa depan kita ditentukan oleh masa sekarang, saat ini. Jangan selalu dimulai dari titik nol, karena itu berarti kita tidak bijaksana. Yang benar ialah kita berproses mulai dari saat ini, dari sekarang, dari titik ini, dengan jatuh bangunnya diri kita, dengan jatuh bangunnya hidup kita, untuk kita bisa mencapai masa depan kita yang terbaik. Dan masa depan kita yang terakhir ialah meninggal dalam Yesus dan akan dikumpulkan Allah bersama Yesus, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua. Tuhan memberkati Anda semua.